Bapa, tutup bungkus kami dengan darah-Mu, kuasa-Mu bekerja di tempat ini, pengurapan-Mu turun, sehingga Tuhan, kuasa iblis tidak bisa mengganggu kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah roh kami menyala-nyala untuk mendengar firman-Mu dan hidup menggenapi kehendak-Mu. Berkati pertemuan ini dari awal sampai akhir, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita harus berdoa untuk kelas ini karena saya merasa ada yang tidak senang dengan pengajaran ini. Ingat gak pertama pertemuan kita TV mati semua, nggak bisa dinyalakannya. Terus turun naik, saya dibenerin nggak bisa, cuma satu akhir yang bisa di sini, pakai langsung ke laptop. Jadi besoknya itu saya suruh Yefta tolong diperbaiki Yef, ganti kabel atau apa, supaya kita hari Minggu bisa ibadah. Tahu nggak saudara, begitu dia datang dinyalain hidup semua. Matinya pas pengajaran doang coba. Nah barusan juga saya ada masalah, laptop saya nggak bisa nyambung ke internet. Jadi bahannya baru bisa dimasukin tadi lewat flash disk dan barusan baru dibagikan sama Yefta. Jadi kita berdoa karena saya tahu ini bukan suatu yang mudah, suatu yang sangat membongkar ya kuasa kegelapan dan rencana-rencananya. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan diri, mendoakan supaya kita benar-benar tidak diganggu, didistract oleh kuasa kegelapan. Hari ini temanya cukup mengerikan, yaitu tentang antikris ya. Ini yang menjadi tokoh antagonis di akhir zaman. Nah ini kita harus cermati supaya kita bisa memahami dengan jelas karena ini adalah satu figur, satu tokoh yang sangat licik, sangat luar biasa, sangat hebat, ya, sangat dahsyat, boleh dibilang sulit sekali membedakan dia dengan Tuhan Yesus. Ya, mari kita akan pelajari. Yang pertama kita akan lihat siapakah antikris. Saya ajak kita melihat di situ ada beberapa pernyataan dari Rasul Yohanes. Tentu saja dia yang paling mengerti hal ini karena dia yang menulis kitab Wahyu. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. 1 Yohanes 4 ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Yang ketiga 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Oke, sampai situ dulu. Perhatikan, ini semua kan kita anak Tuhan ya. Ya, anak Tuhan ya. Iman kita berdasar satu kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia. Udah itu inti dari kekristenan. Nah, kalau antikris menyangkali hal itu. Nangkep nggak? Antikris menyangkali Allah yang menjadi manusia. Antikris tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Antikris tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dan jelas di situ kita harus tahu bahwa ada ajaran-ajaran di dunia ini yang menentang keilahian Yesus. Saudara ngerti? Ada juga ajaran-ajaran penyesat berupa contohnya saksi Yehova. Itu menentang keilahian Yesus. Ya, ada lagi banyak, saya nggak sempat sebutkan satu persatu. Cuma intinya adalah tidak mengakui Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, yang menyelamatkan kita lewat kematian di kayu
salib itu udah jadi sentral. Saudara nggak usah lagi mempertanyakan itu. Ya, saudara dalami, saudara pelajari terus-menerus tentang keilahian Yesus supaya saudara paham. Nangkep ya? Ini yang akan terus digoncang. Pengertian antikristus. Yang pertama, saudara, ada dua pengertian tentang antikristus. Yang pertama pseudo Kristo. Artinya saudara itu peniru Kristus. Ya, atau Kristus palsu. Halo, peniru siapa? Kristus. Arti yang pertama peniru Kristus. Kalau ada peniru berarti dia asli dong. Gitu aja simple, jangan pusing-pusing gitu. Yang kedua anti yang tadi kita lihat, antikristus artinya musuh. Musuh, penentang. Dan dalam penentangannya ini saudaraku, dalam penentangannya ini dia akan meniru semua gaya Tuhan Yesus karena dia peniru. Jadi akan sangat sulit di akhir zaman nanti membedakan Mesias asli dengan yang palsu. Banyak orang terjebak, bahkan Alkitab bilang bisa kemungkinan orang percaya pun anak Tuhan bisa terjebak. Karena penirunya begitu luar biasa. Ya, makanya kita belajar hari ini supaya enggak ketipu. Karena dia akan bikin mujizat yang sedahsyat Yesus. Dia akan melakukan hikmat yang sedahsyat Yesus. Dia akan lakukan segala hal yang bisa Yesus lakukan. Dia akan penuh hikmat luar biasa. Sehingga kita akan, wah ini kayaknya Tuhan nih. Karena itu saya ingin kita belajar. Siapa yang pernah kena uang palsu? Ada? Pasti ada. Kenapa? Karena kita tidak teliti kan. Dan yang kedua kita nggak ngeh yang palsu sama asli mirip banget. Betul nggak? Tapi kalau yang ngerti begitu dipegang udah terasa deh. Oh ini beda nih. Ya. Kenapa? Karena itu uang aja bisa kecelek apalagi ini loh. Bener nggak? Uang aja bisa kecelek gitu. Apalagi ini iblis yang menyamar. Karena itu kita harus belajar benar. Next. Nah ternyata antikristus enggak satu tapi 3. Trinitas. Katakan Trinitas. Lihat sini lagi. Aduh saya tuh harus bongkar fondasi saudara. Trinitas itu yang asli siapa? Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, iblis saja tahu ini asli makanya dia tiru. Ada orang Kristen gak percaya Trinitas. Ini ngaconya bego lebih dari, benar-benar kan? Iblis saja tahu dia tiru tuh 3. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Trinitas juga bikin karena memang dia peniru. Jadi kalau dibilang Tuhan itu cuma satu, hanya satu-satunya. Lah iblis bilang 3 dia aja niru supaya mirip benar dengan Tuhan kita. Nah ini saya jelaskan Trinitasnya. Jadi saudara harus paham bahwa semua fondasi kekristenan itu absolut gak bisa digoyang lagi. Saya tidak peduli profesor, doktor, karburator, kotor, melobor, ngomong apapun bahwa Yesus bukan Tuhan lah, Yesus bukan juru selamat lah, Yesus adalah Tuhan yang lebih rendah. Jangan dengarkan, fondasi kita Yesus adalah Tuhan dan Trinitas adalah benar-benar nyata. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Udah Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau nggak bisa jelaskan dengan sedemikian detil, memang wajar dimensi kita beda dengan dia. Kita dimensi fisik, dia dimensi roh. Saudara nggak bisa jelaskan dengan begitu detil karena kita bukan ya masih dalam badan, kita belum bisa melihat hal-hal yang ilahi. Wajar kalau kita nggak begitu paham benar, tapi pelajari benar, cuma jelasin ke orang belum tentu ngerti. Kenapa? Ini dimensi roh. Kita yang sudah paham udah pegang terus, jangan dikit-dikit, aduh saya ragu nih,
Pindah yang itu udah jelas satu Tuhan. Kita bingung 3 apa 1, astaga. Yang begini. Ini akhir zaman masih ngomongin yang begitu. Gemes saya tuh enggak. Ini udah akhir zaman masih ngomongin yang fondasi loh. Ini kalau kita nggak bergerak lebih jauh, kita masih di situ aja goyang, gimana ngadepi antikris, saudara? Ini harus jadi warning buat kita, amin. Ya, Trinitas itu nyata, karena itu iblis bikin. Oke, yang pertama Trinitas. Yang pertama adalah iblis. Kalau kita Allah Bapa, betul? Nah, kita lihat dalam kitab Wahyu 12 ayat 3, ini iblis adalah ular tua, naga. Di seluruh budaya ada naga. Saya sudah pelajari. Ya, seluruh budaya, kerajaan-kerajaan identik. Raja itu diidentikan dengan naga. Wahyu 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, nanti saya akan jelaskan apa maksudnya itu. Ya, cuma kita harus tahu bahwa yang pertama, oknum dari Trinitas Antikris adalah jelas naga, ular tua, iblis. Tolong kalau tahu iblis adalah naga, jangan pakai tato naga dong. Saudara kalau doa tengking-tengking setan gambarnya di sini. Kan lucu, jangan pakai kaos naga dong. Tahunnya naga nggak apa-apa. Bukan, jangan dipakai identitasnya kaosnya gitu misalnya. Lah kalau saya pakai kaos wajah cewek lain, mantan saya apa dia nggak marah? Gitu. Ya kan, saya punya misalnya mantan, foto dia yang dipakai di kaos. Itu kan setan mantan kita kan dulu sebelum kenal Yesus ya. Itu jangan dipakai dong, marah nanti. Iya dong, gitu aja cenglinya ya. Jadi bukan keren-kerenan saudara. Naga, oke lanjut. Ini kita nggak akan cepat, nggak akan lama yang itu, tapi kita masuk ke sini, ini agak panjang yang ini. Nah yang kedua saudara adalah oknum binatang buas. The beast, bukan biskota. The beast, kalau di dalam Alkitab. Siapa dia? Dia adalah pribadi. Oknum. Tapi kelihatan kalau yang tadi iblis tidak kelihatan, yang ini kelihatan. Saya akan bacakan, saudara boleh simak. Ini dari kitab Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, ya seperti si iblis, dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan apa? Macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu dan iblis, oknum Trinitas Antikris pertama, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Kalau kita ada Yesus yang diutus ke dunia, diberi kuasa sama Bapa, betul? Diberi otoritas, betul? Ya. Kalau iblis memberikan otoritas, kuasa dan kehebatannya kepada tokoh antikris. Jadi niru banget. Dan ini makhluk ini kelihatan berbentuk manusia. Yang tadi kita baca itu antikris. Antikris artinya bukan antikris yang manusia yang dipenuhi kuasa iblis, bukan. Itu manusia yang tersesat. Kalau yang muncul nanti benar-benar iblis menjelma menjadi manusia. Ya, kan iblis banyak. Setan itu ada beberapa jenjang. Nah, salah satu yang tertinggi diutus menjadi manusia namanya antikris. Kalau kita Kristus. Jadi yang sekarang kita dengar dari ajaran sesat itu antikris, tapi bukan oknum yang ini nanti munculnya. Nah ini muncul di dalam bidang penguasaan pemerintahan politik. Kenapa disebutkan dengan simbol-simbol? Ini berhubungan dengan sejarah, saudara.
Maklum Alkitab itu senang menyukai penggunaan simbol-simbol supaya memperhemat. Penjelasan nggak perlu lagi, kalau kita udah lihat simbol ini orang pasti tahu maksudnya ini, gitu saudara. Ya, kalau partai kita kasih lihat, nggak usah disebut namanya, begitu lihat simbol banteng saudara tahu itu pasti Golkar. Salah kan? Nah kan saudara tahu kan? Iya, artinya seperti itu. Nggak usah dijelasin, Pak, inilah maksud simbol. Jadi begitu orang dengar, oh iya tahu. Itu sengaja saya salah supaya sudah, oh yang Golkar lain, warnanya lain. Nah ini kenapa macan tutul, beruang, singa, dan sebagainya. Mari kita lihat, ini ternyata berhubungan dengan nubuatan Daniel. Silakan, next. Nah, Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 7 adalah tentang penglihatan Daniel ketika dia diberitahu tentang akhir zaman. Dia bermimpi tentang kerajaan-kerajaan yang akan datang. Itu belum ada kerajaannya, belum semua ada, tapi dia sudah mendapatkan nubuatan akan terjadi. Dia bilang begini tentang binatang-binatang itu. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung. Ada nggak yang tadi singa? Ada ya, singa. Yang kedua rupanya seperti beruang. Ada nggak tadi? Kaki seperti beruang. Yang ketiga, kemudian aku melihat nampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Ada nggak tadi? Ada. Binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang-binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Nah ini yang terakhir ini memang tidak dicantumkan dengan jelas, tapi dengan tanduknya tadi ada, kepalanya ada, jadi nggak dijelaskan seperti yang seperti ini lebih jelas, cuma yang tadi dalam bentuk tanduk dan kepala. Nah ini maksudnya apa? Daniel mengerti, karena ini simbol. Nangkap ya? Nah, kita akan pelajari simbol-simbol ini. Satu, apa artinya? Nah, di dalam kisah Daniel pernah terjadi mimpi Nebukadnezar, raja yang sangat besar di Babilonia. Ketika dia bermimpi, dia melihat ada sebuah patung megah, tinggi, sangat hebat dan mendahsyatkan, berkepala apa? Emas. Berkepala apa? Emas. Dan berdada, tangan serta dadanya dari perak. Dan perutnya dari tembaga. Dan kakinya 2 terbuat dari besi. Dan jari kakinya campuran antara besi dengan tanah liat. Ini semua penggambaran tentang kerajaan yang bangkit dan akan bangkit menguasai seluruh dunia. Nangkep ya saudara ya? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kepalanya emas, itu siapa? Kerajaan Babel yang diperintah oleh Nebukadnezar. Kenapa disebut emas? Karena kerajaan ini sangat mulia. Perhatikan. Di zaman inilah Raja Nebukadnezar berjumpa dengan Daniel, dan Daniel beberapa kali melakukan kuasa mujizat Tuhan lewat penafsiran mimpi, dan akhirnya takjublah raja ini sampai dia percaya kepada Yahweh. Kenapa saya bilang percaya? Karena sejak itu dia bilang barang siapa menghina Allahnya, Daniel akan dibunuh, akan dihancurkan rumah, akan dipenggal-penggal, karena satu-satunya Allah yang hidup dan benar adalah Allahnya Daniel. Itu artinya dia terima Tuhan Yahweh sebagai Tuhannya. Nangkap ya saudara? Di sorga nanti ada Nebukadnezar karena dia percaya. Yang kedua di situ adalah kerajaan Media Persia, penggabungan 2 kerajaan besar, tapi tidak semulia yang pertama karena terbuat dari perak. Tapi memang Raja Darius, ya beberapa raja juga terkesima dengan apa yang dilakukan Daniel dan mereka juga percaya. Yang ketiga, tembaga.
Itu bicara tentang Greece, itu adalah negeri Yunani. Negeri Yunani yang begitu hebat, Alexander Agung. Alexander Agung adalah salah satu bayangan dari antikris. Kenapa? Kuasanya dahsyat. Dia dalam hanya hitungan tahun hampir seluruh Eropa, Asia, Afrika, bahkan hampir masuk. Asia belum ya, hampir cuma dia kalah karena India terlalu jauh dan harus lewati gunung yang sangat tinggi, gunung salju, pasukannya nggak sanggup, saudara. Alexander Agung meninggal umur 33 tahun setengah, persis seperti Tuhan Yesus. Bayangin masih muda begitu jadi emperor, jadi kaisar. Dan kerajaannya sangat hebat, sampai disebut punya sayap 4, saking cepatnya dia menguasai. Dia bagaikan macan tutul yang lincahnya luar biasa. Jadi yang pertama Babylon, yang kedua Media Persia, yang ketiga Yunani, yang ketiga Roma. Roma itu 1000 tahun lebih berkuasa. Saya mempelajari kekaisaran Roma luar biasa. Ada Roma Timur, ada Roma Barat, saking luasnya terbagi 2, saudara. Saya nggak ada sempat waktu untuk jelaskan semua, cuma akhirnya saudara, Roma itu jajahannya itu begitu luas, Asia, Afrika, Eropa, ya Timur Tengah, itu dibabat habis semua. Jadi warisan dari siapa namanya tadi? Si Alexander Agung, ada 4 jenderal, jadi dia mati nggak punya anak, belum punya anak, ada 4 jenderal inilah yang akhirnya menjadi kerajaan-kerajaan dan terpisah. Dan dari 4 kerajaan ini tiba-tiba muncul satu kerajaan besar namanya Roma. Dan ketahuilah Roma begitu hebat, 1000 tahun lebih menguasai dunia, begitu kerasnya pemerintahan ini. Ya, ini Roma. Dan di antara kekuasaan Roma ada 10 kerajaan yang hebat, yang melanjutkan ekspansi ke seluruh dunia. Nah, saya skip dulu ini, saya balik lagi ke Roma. Yesus lahir dan berkarya di masa pemerintahan Roma. Kenapa Yesus lahir di pemerintahan Roma? Pertanyaan ini dijawab dengan mudah karena pada masa itu seluruh dunia mengalami Pax Romana, kedamaian kerajaan Roma. Kenapa? Karena dia kuasai seluruh dunia yang beradab waktu itu, sehingga nggak ada berani lagi perang. Kalau Yesus lahir di zaman itu sangat baik, kenapa? Sehingga Injil bisa disebarkan tanpa halangan. Seluruh dunia waktu itu yang beradab, daerah Timur Tengah, daerah Afrika yang beradabnya ya, yang belum, bukan yang primitifnya, daerah yang beradab, itu semua adalah jajahan Roma. Orang keluar masuk tidak perlu paspor lagi, tidak perlu pemeriksaan dan tidak ada peperangan sehingga para rasul bisa menyebarkan Injil dengan mudah. Bayangin kalau masa sebelum Roma peperangan di mana-mana, kerajaan kecil begitu banyak, baru masuk jrep mati, dan keluar lagi sini jrep dibunuh lagi. Wah, akhirnya Injil nggak bisa tersebar. Yesus harus lahir di kondisi yang terbaik dan dia tahu saat yang tepat, saudara. Dan pemerintahan waktu itu Agustinus adalah satu kaisar yang luar biasa. Ya, kejayaannya paling hebat, salah satu yang terhebat dari Roma. Ya, ini. Nah, di bawah ketika hancurnya Roma ada begitu puluhan banyak ya jajahannya, tapi ada 10 yang terkuat. Nah, di antara 10 yang terkuat 2 runtuh. Saya nggak tahu nih yang 2 ini apa, saya nggak tahu. Nanti saya selidikin. Nah, yang 8 inilah yang menjajah seluruh dunia. Menguasai dunia, menyebarkan sistem dunia yang dibangun sejak awal dari zaman Babylon. Itu diwariskan terus. Nah 10 ini ada 8 yang saya ketahui, yang 2 saya lagi selidiki, saya sebutkan pasti saudara tahu bahwa inilah negeri-negeri penjajah di tahun 1600-an, 1500-an sampai 1800-an. Ya saya sebutin ya, saudara pasti tahu nih. Yang pertama Spanyol, itu negara penjajah. Betul?
Yang kedua adalah Portugis. Indonesia udah ngalamin, ya kan? Yang ketiga adalah negara Perancis, dia menjajah daerah Afrika. Yang keempat Jerman. Yang kelima Italia, Roma. Ya kan? Italia, Roma. Yang keenam Belanda. Oke? Yang ketujuh Inggris, itu paling besar penjajahan. Ya. Satu lagi Belgia, itu menjajah daerah Afrika juga. Jadi kerajaan Roma diteruskan karena dia sudah hancur, tersebar, tapi ada 10 yang terkuat. Tapi dari 10 itu ada bangkit satu, tanduk yang kecil, yang 3 patah. Nah ini lagi saya selidiki, negara yang mana yang patah ini. Muncul satu yang menggantikan yang itu. Ya, jadi muncul satu, patah 3, jadi yang 2 hilang. Oke? Nah ini gambarannya. Nah dengan itu seluruh dunia sistemnya disamakan, dikuasai. Sehingga kita semua tidak punya cara berpikir lain selain yang diterapkan iblis sejak zaman dulu sampai sekarang. Semua sistem budaya, semua sistem pendidikan, sistem keluarga, sistem ekonomi, sistem pemerintahan dan sebagainya. Ada 7 gunung, itu semua dikelola, dirancang, dibangun dan disebarkan oleh antikris. Sehingga kita semua sekarang itu ikut arus, nggak bisa keluar. Sistem ekonomi kita antikris yang bikin. Pendidikan kita antikris yang bikin. Makanya aneh. Saya kemarin bahas di anak remaja di sekolah agama. Kalian tahu nggak sistem kita itu membuat kita benar-benar gila ya. Artinya apa? Puluhan tahun sekolah tapi nggak ada hasil. Lulus kuliah, tiba-tiba jadi status baru apa? Pengangguran. Bayangin, andaikan lulus 2 juta orang sarjana, 2 juta sarjana, lapangan kerjanya enggak sampai 100.000. Dan tiap tahun terjadi begitu. Berarti memang kita disiapkan, saya sendiri pelajari, Rockefeller adalah salah satu orang terkaya di dunia yang punya banyak universitas. Ketika ditanya, kenapa kamu menciptakan banyak universitas? Dia bilang, supaya saya banyak karyawan yang tidak berpikir untuk jadi bos. Dia menciptakan mentalitas pegawai. Makanya keluar pengen cari kerja. Ya, lapangan kerjanya nggak ada. Memang itu sistem. Nah kita ikutin aja, kenapa? Karena kita nggak punya pengertian. Seandainya 10 tahun ini saya ngerti hal ini, saya udah bikin sekolah yang menentang ini. Kita dibodohin. Dalam segala hal termasuk ekonomi, semua terpusat. Sekarang uang saudara data semua. Satu kali dihack sama antikris nggak bisa keluar duitnya. Mau ngomong apa? Harus pasang ini baru bisa keluar duit kita. Mau ngomong apa? Memang udah dari awal udah disetting. Ya kita ikut aja, kenapa? Karena nggak ngerti. Karena itu pengajaran ini penting. Supaya kita tidak terhisap dan dihancurkan. Ini bayangin ribuan tahun dia setting. Dan seluruh dunia dikuasai. Hampir seluruh dunia udah dijajah kan. Dan sistem mereka yang masuk, demokrasi lah, apalah. Oke, lanjut. Nah ini next, diklik bro. Nah ini adalah nanti muncul Raja Dunia, satu orang Raja Dunia, next, yang dia pasti muncul dari warisan kerajaan Kekaisaran Roma. Nah antikris yang ini kemungkinan besar muncul dari orang Eropa atau Amerika. Nah ini saya selidiki, Amerika tidak pernah dijajah tetapi dia lahir dari rahim Inggris. Nangkep ya saudara? Dan ketahuilah negara paling besar pengaruhnya di dunia yang menyebarkan semua sistem itu Amerika. Saya lagi selidiki apa ini yang muncul sehingga 3 kerajaan lain runtuh karena dia muncul tanduk kecil tadinya nggak dianggap dia karena dia lahir dari Inggris ya, dia kabur dari Inggris, dia bikin sebuah koloni baru. Tapi pengaruhnya paling besar sedunia, nggak ada yang tidak terpengaruh oleh Amerika. Gaya baju saudara, Amerika, Eropa
Ya, dari Eropa ke Amerika, Amerika bikin yang lebih hebat. Gaya baju kita, gaya baju Amerika. Orang Sunda pakai kebaya, ini kaos. Nyanyi-nyanyi kita di mimbar ini, itu gaya Amerika. Kekristenan yang asli, yang awal, nggak ada begini-begini. Ortodoks Timur itu beda sekali. Yang pengaruhnya kuat sekali ke seluruh lini. Makanya kita harus cermat yang mana yang membahayakan. Lanjut, nah ini satu tokoh ya. Dan di sini kita lihat Tuhan berkarya, Daniel 2 ayat 32, 35, adapun patung itu kepala dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi, sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat sehingga remuk. Nah, kita di sini melihat ayat 34 ada sebuah batu terungkit. Kenapa batu itu terungkit? Siapa dia? Itu bicara the kingdom, kerajaan yang dibangun iblis dari ribuan tahun berupa gambaran yang tadi bisa dikalahkan dengan satu kerajaan yang luar biasa, tidak dimotori oleh manusia. Ya, lihat bawahnya, tanpa perbuatan tangan manusia. Siapa dia? Next. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekas yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Apa batu itu? The kingdom of God. Yes, Yesus yang mendirikan kerajaan Allah. Makanya saya udah bilang berkali-kali, kehidupan di muka bumi itu adalah tentang kerajaan, bukan yang lain. Nangkap saudara? Ujungnya ini. Jadi jangan terhisap sama sistem dunia. Saudara harus lahir, nanti sekolah, sampai kuliah, kemudian kerja, kemudian usaha, kemudian kawin, punya anak, ngegedein anak, terus anak udah besar kita nunggu tua, terus mati. Itu sistem dunia. Yang Allah bangun adalah kerajaan. Dan kita absen di situ, kita gagal karena nggak ngerti. Padahal Tuhan Yesus bilang berdoalah kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Minta itu kata Tuhan. Nah kita nggak paham ini, itu masuk udah sistem. Kita udah bergulir seperti itu. Nah, bersyukur pelajaran-pelajaran hari ini yang tentang akhir zaman membuat kita berpengertian bahwa inilah esensinya. Ujung-ujungnya ini peperangan dua kerajaan, yang satu dibangun iblis, satu dibangun oleh Tuhan Yesus. Tapi ingat, ya tanah liat, tembaga, perak semua dihancurkan seperti sekam oleh kuasa Tuhan yang dahsyat. Menyembah naga artinya menyembah iblis. Menyembah binatang itu, the beast. Siapa the beast? Tadi tuh yang dilambangkan dengan apa? Makhluk yang menyeramkan itu. Berarti kita menyembah siapa? Antikris. Antikris berbentuk manusia, nyata, kelihatan, memerintah. Dia nanti akan memerintah satu kerajaan yang menguasai. Dia menjadi raja dunia. Dia menjadi raja seluruh ekonomi. Dia menjadi raja dari seluruh budaya. Dari semua sistem yang ada. Ya, Wahyu 13 ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Nah, jadi pada satu saat, ini gambarannya begini. Di antara semua presiden, sekarang kan mungkin bentuknya bukan pemerintahan kerajaan ya, tapi kepresidenan. Di antara semua presiden atau pemimpin dunia, ada satu kena sakit. Ada satu pemimpin dari seluruh negara ini, saya nggak tahu dari mana, yang jelas mungkin dari Amerika atau dari Eropa, akan muncul dia tiba-tiba mengalami sakit atau serangan atau pembunuhan, saya nggak jelas. Cuma di sini dibilang lukanya sangat membahayakan, tetapi dia kembali sembuh. Dan ini sangat membuat dunia gempar.
ada luka yang membahayakan hidupnya, tetapi dia sembuh. Seluruh dunia heran dan menjadi mengikut dia. Kenapa? Karena ini mujizat. Mungkin kena bom, saya nggak tahu. Emang nggak dijelaskan. Cuma kita berasumsi aja ya. Kita duga-duga entah dia dibunuh, entah apa, tapi dia hidup. Sehingga ya bisa aja kena kanker atau apa yang membahayakan nyawanya, dia sembuh dan seluruh dunia tercengang. Karena menurut secara medis pastinya mati harusnya. Lanjut sayang. Ayat berikut. Ayat yang keempat, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Oke, nah lihat di sini ketika dia sembuh mujizat itu terjadi, mereka kagum dan mereka menyembah. Ini siapa yang menyembuhkan? Oh, ada kuasa di belakang. Dan mereka menyembah, mereka nggak tahu itu iblis. Mereka pikir itu Tuhan. Karena ingat ini konsep mereka masih tentang apa? Ada tanda kutip Mesias. Memang Mesias nanti dikhususkan. Cuma ini kan orang-orang yang memang sepertinya Tuhan utus yang dipenuhi oleh Tuhan untuk memberi kesejahteraan dan pemulihan kepada seluruh dunia. Mereka pikir di belakangnya ada Tuhan, padahal iblis. Dan mereka menyembah si iblis itu karena iblis adalah makhluk yang bisa menyamar jadi malaikat terang, dia penipu. Saudara. Dan mereka menyembah binatang itu. Siapa binatang itu? Manusia tadi. Akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin seluruh dunia. Karena kejadian yang hebat ini. Mungkin juga dengan karismanya yang begitu hebat. Cara berpikir yang luar biasa. Dan ingat dia bisa mendamaikan seluruh dunia. Dan yang paling sulit adalah mendamaikan Israel dengan Palestina. Itu paling susah mendamaikan. Lebih mudah mendamaikan suami istri daripada mendamaikan Israel dan Palestina. Ini udah ribuan tahun gak beres-beres. Bayangin, ribuan tahun loh. Upaya perdamaian udah beratus kali. Gak pernah bisa, kenapa? Memang ini musuh abadi. Tapi sama si antikris bisa, kenapa? Ya karena dia dalangnya. Peperangan ini kan dia dalangnya. Jadi dia bisa mendamaikan itu. Ya, luar biasa, ini kejadian yang luar biasa. Makanya orang semua hormat, respect. Dan sangat kagum dengan dia. Sehingga disembahlah makhluk ini, si manusia ini, si pemimpin bangsa-bangsa ini. Pemimpin sistem ini, benar hebat. Dan ingat waktu itu kesejahteraan akan terjadi. Seluruh orang tidak ada yang kekurangan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya. Itu di pertemuan berikut. Ya, lanjut. Ayat yang kelima, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ya. Jadi sementara dia memerintah, dia begitu sombong dan dia menghujat Allah Bapa, dia menghujat Yesus, dia menghujat Roh Kudus. Berapa lama? 42 bulan. Ingat ini waktu yang paling sering disebut 42 bulan, 3,5 tahun atau 3,5 masa. 1260 hari. Itu paling sering disebut. Nanti akan ketemu lagi. Jadi setelah masa damai ada masa 3,5 tahun aniaya. Disitulah dia menghujat. Waktu masih masa damai, dia tidak menunjukkan jati dirinya. Masih semua agama baik. Ya kan semua bisa bersatu. Tapi nanti pas dia sudah kelihatan kedoknya, dia akan menghujat selama 3,5 tahun. Sombongnya luar biasa. Ya iblis. Betul? Nangkap ya? Jadi ini seorang manusia penguasa pemerintahan, penguasa politik, penguasa ekonomi, penguasa budaya, penguasa segala hal. Oke, ini adalah antikris yang kedua. Next. Nah, terus dia akan menghujat Allah dan memerangi anak Tuhan. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Ya, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Ya, dia hujat semua. Next. Ayat yang ketujuh, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku
dan umat, dan bahasa, dan bangsa. Inilah yang membuat saudara harus sadar bahwa pengangkatan seandainya pun ada, kita akan berpikir kok masih ada orang kudus di sini. Nangkap ya yang kemarin kita bahas tuh. Saya prediksi setelah saya pelajari dari semua denominasi ada yang bilang, oh sebelum antikristus datang kita diangkat. Amin. Ya kita pengennya begitu ya. Ada yang bilang tengah-tengah pada masa damai selesai, mau masuk masa aniaya kita diangkat. Amin. Puji Tuhan. Tapi ayat ini bilang orang-orang kudus akan dikalahkan, akan ditangkap, disiksa, dibunuh. Siapakah dia? Siapakah? Jangan-jangan kita. Karena itu pengajaran, saya mau minta maaf sedalam-dalamnya saya minta maaf. Pengajaran ini ya berat. Saudara akan sulit untuk bersuka cita mendengarnya. Bener, saya bingung mau gimana sukacita, udah jelas ini ayatnya kan nggak enak banget. Dan nggak ada tentang berkat, kelimpahan, apa. Ini kamu akan dilawan dan kita kalah gitu kan. Dan seluruh bangsa di dunia lagi. Cuma begini pengajaran ini mempersiapkan kita. Kalau kita nggak diangkat, kita udah tahu. Nangkap ya? Kita udah tahu. Itu mengalahkan mereka itu maksudnya mati apa enggak? Ya bisa mati, bisa disiksa, pokoknya kalah. Kita memang diizinkan untuk kalah. Jadi ada yang dibunuh, nanti ada ayat, ada yang ditetapkan untuk ditawan, ada yang ditetapkan untuk dibunuh. Semoga kita ditetapkan yang kabur. Loh, ada. Karena memang ada. Pilihan ada itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhan Yesus bilang kalau antikris muncul, yang di gunung kabur, yang di Yudea kabur ke gunung katanya, betul? Yang di atas rumah jangan ngambil baju lagi, langsung berangkat. Artinya ada kans untuk kabur selamat, bisa. Makanya di Kalimantan jangan dijual semua rumahnya. Yang di pelosok itu siapa tahu nanti kepake loh, bener. Karena ada kans kita bisa kabur. Kalau nggak ada kans untuk kabur, ngapain Tuhan ngomong begitu? Bahkan dia bilang hati-hati yang punya anak yang hamil itu berbahaya. Jadi mikir yang mau baru nikah nih, jangan hamil pas itu Pak. Iya makanya Tuhan Yesus bilang celakalah kalau yang hamil dan menyusui karena kita akan terhambat. Mau sembunyi, anaknya nangis. Mau sembunyi bingung kan? Nah ini secara apa ya? Secara logisnya begitu, saudara. Ya, saya di kantor suka ngobrol ini tuh. Kalau kita kabur kemana? Siap nggak kita? Nanti nggak usah bawa barang, tapi udah disiapin kayak orang mau melahirkan kan? Udah disiapin satu tas. Begitu, udah, ya kan? Udah pembukaan atau langsung kan ada tas khusus yang kita bawa kan? Nggak usah nyari-nyari. Nah kita harus siap kayak begitu kalau seandainya nggak diangkat. Oh pisau mana? Pisau senter mana? Ya. Kalau gitu kan. Makanya kita harus siap. Ini firman Tuhan tuh menyiapkan kita. Kalau ketangkap bagaimana Pak? Jangan menyangkal siapa yang bertahan sampai akhir. Dia akan menang. Dia akan menerima mahkota. Dia akan menerima pemerintahan. Dia akan masuk dalam banyak hal anugerah yang luar biasa. Berdoa aja biar bisa tahan. Karena penyiksaannya katanya sangat dahsyat. Nah ini, karena itu di dalam Alkitab dibilang, nanti emang saya bahas khusus, anak-anak akan menyerahkan orang tua akan menyerahkan anak-anak. Karena berat. Di mana nenekmu? Di mana mamahmu? Ya, anak kita mau disembelih depan kita. Kita ngaku deh jadinya. Menyerahkan mamah kita dan sebagainya. Seperti itu. Jadi disinilah pertarungan yang luar biasa. Karena itu iman kita ini mumpung masih ada space waktu untuk bertobat, untuk sungguh-sungguh pergunakan waktu itu.
Ya, pergunakan. Ini mau masuk masa itu. Saya nggak nakut-nakutin, ini ayatnya yang dikuningkan itu. Next. Ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi yang tidak tercatat namanya di dalam kitab kehidupan akan menyembah iblis. Saya ingin pastikan kita semua sudah dicatat. Kalau belum, cek di aplikasinya. Siapa tahu belum. Pemilu aja bisa dicek. Cuma buku ini saya nggak tahu ngeceknya gimana. Adakah engkau percaya Yesus Kristus Tuhan? Amin. Adakah Roh Kudus dalam hidupmu? Adakah buah roh dalam hidupmu? Itu yang harus kita perhatikan. Wah, luar biasa ini. Makanya agak sulit bagiin ini karena ini berat banget untuk disampaikan. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita akan sangat menderita kalau nggak ngerti. Dengan ini kita menjadi paham. Amin. Oke, jadi semua orang di atas bumi akan terpaksa dan ada yang sukarela, ada yang dipaksa untuk menyembah. Kita juga kalau bisa ketangkap anak-anak Tuhan, dipaksa lu sembah si antikris apa tetap percaya Yesus. Ya, amin. Si Romo Daniel ngomong begini, kalau nanti kita ketangkap, dia cengli juga orang. Udah paling 2 jam disiksa kata dia, tahan aja deh daripada kita masuk neraka, kata lama di neraka. Bener juga sih, bener gak? Oh sehari-sehari disiksa, tapi kan di neraka lama. Udah tahan, nanti diiris-iris, di neraka juga diiris-iris. Ini lebih berat, udahlah kata tahan aja. Iya masuk akal ya. Nah kita akan masuk, ini dari bahasa Inggris, false prophet. Nah yang ketiga, tokoh yang ketiga. Saya terjemahkan di bahasa Indonesia ya, next, supaya gampang. Nah yuk next. Nah ini ayat-ayatnya nanti, saudara saya sudah masukin ke grup, yang belum masuk grup nanti ngomong ke saya supaya saya masukkan grup. Ini semua udah ada di sana ya. Nah Wahyu 13 ayat 11 apa bunyinya? Next. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Lihat, keluar dari dalam bumi, bukan dari sorga, dari dalam bumi. Next. Bertanduk 2 sama seperti anak domba. Ingat loh, dia ingin menyerupai Yesus. Yesus itu anak domba Allah. Dia ingin serupa, makanya dia seperti anak domba, tapi bukan anak domba. Nah ini yang harus kita pahami, iblis itu menyamar sedemikian rupa sampai kita bisa tertipu. Dia bertanduk 2, lemah lembut, tetapi next. Dan ia berbicara seperti, biasanya ini saudara harus tahu nih bedanya. Jadi dia menyerupai tapi tetap ada ciri-ciri iblis. Nangkap ya? Dari buahnya engkau akan melihatnya. Nah yang berikutnya saudara, seluruh kuasa binatang yang pertama itu, ingat binatang yang pertama siapa tadi? Antikris yang menguasai pemerintahan. Dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Itu antikris yang tadi, yang kedua ya. Antikris yang berbentuk manusia yang menguasai pemerintahan. Jadi yang ini adalah nabinya. Yang tadi Yesusnya, yang ini nabinya. Nanti saya akan jelaskan, ada next berikutnya. Jadi dia akan melakukan mujizat, kuasa nubuat dari semua kitab. Dia akan jelaskan supaya orang menyembah si antikris ini. Antikris yang kedua ini. Ya, next. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Nah itu kan. Bahkan dia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya, dia juga akan mendirikan patung supaya penyembahan menjadi sebuah yang sakral seperti zaman dulu. Ya, kaisar disembah patungnya karena dia nggak bisa hadir di semua tempat, patung yang harus disembah. Ngerti ya?
Kalau harus disembah pribadinya ya cuma di Yerusalem, cuma di pusat pemerintahan. Tapi supaya di Indonesia disembah, kemudian di Korea disembah, dibikin patungnya. Seperti itu mungkin ya. Nah kemungkinan patungnya ini saudara, karena dia bisa hidup dan bergerak dan bisa melakukan banyak hal yang hebat, kemungkinan ini patungnya adalah robot AI. Robot berteknologi tinggi yang sedang dibangun oleh Google dan lain sebagainya untuk menjadi Tuhan teknologi. Saya udah selidiki ini, jadi ada Tuhan teknologi dan sedang dikembangkan. Nanti kita tidak perlu lagi Tuhan, kita akan ketemu namanya Tuhan teknologi. Kita bisa mengakses dia lewat komputer. Misalnya saudara butuh pekerjaan, Yopi butuh pekerjaan, tinggal, hai Tuhan AI, saya sudah lulus 3 tahun lalu belum dapat kerja. Saya nama Jovi umur sekian, ini foto saya ada di Cilegon. Nanti dia masuk data, dicariin sekitar Cilegon pekerjaan lowongan. Karena dia tersambung dengan semua internet. Kebetulan ada di Chandra Asri. Iya kan bisa, dia kan nggak tahu dihubungkan. Hai anakku Chandra Asri, ada kebocoran, kamu bisa kerja di sana. Waduh, ya nggak apa-apa daripada nggak kerja, gede gajinya, dia dapat. Atau ada seorang gadis pengen nikah, saya belum punya jodoh, hai Tuhan AI, bagaimana? Saya ingin orang Bandung gini, di Bandung dia hubungkan, ada juga jomblo dipertemukan. Kalau doa lama, ini langsung. Malam itu juga besok pagi udah dapat. Karena sistem computerized. Makanya ini sangat wah ini luar biasa. Saya bisa senang. Langsung dapat tanpa berdoa loh. Tanpa puasa, tanpa tanya Tuhan. Ini akan terjadi. Nanti orang mau kesembuhan, mau sakit apapun bisa mengakses itu. Nanti akan, wah luar biasa lah. Saya nggak bisa jelaskan secara detail. Tapi ini sedang dibangun. Nanti cek aja Tuhan teknologi atau Tuhan AI, ya itu sudah dibangun sama mereka dengan jutaan miliaran data yang hebat. Nanya apa aja dia tahu. Bahkan yang sekarang AI sekarang itu luar biasa. Saya pengen bikin lagu dengan nada dasar C tentang kisah cinta atau tentang putus cinta antara dua orang gini. Nanti keluar dalam hitungan detik dibikinin lagu, bukan main kata saya. Ada gambar cantik-cantik, lihat. Ada nih yang pakai ini. Mukanya cantik banget. Saya bingung pakai apa ini? AI itu. Ya, Mami lihat ya yang beberapa. Facebook. Terus kemarin saya cek. Bagaimana membuat gambar Superman sedang jualan sayur di pasar. Diketik tek langsung jadi loh. Astaga, itu AI loh. Kalau kita gambar itu berapa lama? Makanya saudara hati-hati teknologi, hati-hati sedang mengarah kemana ini. Kita boleh pakai tapi jangan sampai terjebak. Nanti Tuhan itu akan berbentuk teknologi. Saudara bisa mengakses dia. Apa saja yang saudara butuhkan. Ya, dia akan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia membuat semua orang diberi tanda pada tangan kanan atau pada orang ini dan binatang ini nanti, patung binatang ini, karena semua data saudara ada sama dia. Mau nggak mau saudara udah tercatat. Siapa yang masuk Facebook? Udah ada di situ data. Yang Google udah ada, apalagi kemarin yang tidak punya Facebook juga masuk. Waktu COVID, terpaksa semua data dimasukkan secara global. Nenek-nenek nggak ngerti Facebook, nama Saimah, Tukiem masuk saudara, kecamatan mana, itu udah masuk. Jadi nanti semua orang akan dilacak siapa yang tidak menyembah. Ya, kita harus persiapkan itu. Data saya udah nggak bisa dihapus, gimana mau ngapus? Oke, nangkap ya. Inilah luar biasanya. Nabi palsu ini, next. Nah siapakah dia? Ini meniru
Harun nabi pendamping Musa, Keluaran 4 ayat 14-16, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa karena dia menolak untuk diutus ya, dan dia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu, aku tahu bahwa ia pandai bicara. Jadi juru bicaranya Musa, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Next. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti, that's right. Jadi penyambung lidah, juru bicara, orang yang meyakinkan untuk orang percaya kepadanya. Nangkap ya? Next. Keluaran 7 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Inilah konsep yang dipakai juga. Jadi ada antikris yaitu iblis yang tidak kelihatan, ada pemimpin seluruh bangsa yang kelihatan sebagai manusia, dan ada nabi pendampingnya, penyambung lidahnya, pembuat mujizatnya supaya orang percaya kepada dia. Trinitas saling menguatkan, saling menyokong. Ya, luar biasa melakukan mujizat dan sebagainya. Oke, jadi dari segi apa lagi? Ya, next. Ya, inilah dia pemimpin semua agama. Jadi dari segi pemerintahan ada tokohnya, keuangan, budaya, dan semua sistem dunia, si antikris yang tadi, si binatang itu, dan dari segi agama juga ada. Karena ada orang yang tidak bisa masuk lewat pemerintahan, gua nggak mau masuk situ. Tapi ketika dia melihat yang, wah ini Mesias ini. Nah yang Mesias tuh yang ini. Kenapa? Karena dia muncul dari Israel. Kalau yang tadi dari Eropa atau Amerika. Yang ini kenapa Israel? Karena harus dianggap sebagai Mesias oleh orang Yahudi. Dan dialah yang akan memimpin semua agama. Dengan semua tanda-tanda yang ada pada yang dinubuatkan di seluruh agama. Dengar ya saudaraku, Mesias yang digambarkan orang Israel akan ada semua cirinya pada antikris yang ini nih. Pasti dia dari keturunan Yahudi. Kemungkinan besar dari keturunan Yehuda. Karena Yesus dari keturunan Yehuda. Udah dinubuatkan pasti. Yang kedua, ingat, seluruh agama menubuatkan akan muncul seorang figur yang merupakan utusan Allah ataupun Allah yang menjelma menjadi manusia. Di semua agama ada. Kalau kita paksakan, oh cuma satu Pak antikris, kesini nggak masuk. Kenapa? Karena kalau Mesiasnya bukan dari Eropa, berarti salah nubuat tadi. Betul nggak? Karena kan ditelurkannya dari awal kepala, dada, perut, kaki, betul? Dan terakhir kan jari-jari kaki, betul? Ya ini kan jalur pemerintahan, sedangkan Israel nggak masuk situ. Tapi yang agama, Mesias masuk. Jadi ada dua yang kelihatan tokohnya jelas. Dan ada satu patung yang akan disembah. Saya mungkin percaya patungnya banyak di tiap negara mungkin ada. Nangkep saudara? Oke. Next. Nah, muncullah tiga-tiganya pada satu momen. Ketika Yesus mau datang untuk menghancurkan kuasa antikris, mereka bersatu padu, lihat. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Next, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang maha kuasa. Dari mulut mereka keluar roh-roh najis untuk mempengaruhi seluruh dunia agar bersatu padu melawan Tuhan Yesus yang akan datang dengan malaikat-malaikat. Di sini baru kelihatan tiga-tiganya nongol. Nangkap? Inilah antikris. Ya, kalau masih ada waktu saya akan teruskan dengan yang lain, tapi kalau saya akan berikan kesempatan bertanya dulu. Silakan. Ini kalau pengen minum ada di belakang ya. Silakan. Nanya
Ya Pak. Ya. Ini kan dengan sistemnya tadi seperti chip atau keuangan dan lain sebagainya yang sudah diatur tadi. Sementara kita kan di rumah kan Pak. Ya. Makanan otomatis. Terima kasih. Kan harus menggunakan nilai tukar ya. Nah, itu kalau kita nggak gunain itu kan nggak bisa makan. Sementara kita nggak nanam padi, nggak nanam apa gitu tuh bahan-bahan makanan dan peternak ayam juga enggak. Terus apa yang akan diupayakan oleh gereja Pak untuk seperti itu? Makasih Pak. Pertanyaan bagus. Baik, saya akan coba jawab. Yang pertama yang diupayakan gereja adalah apa? Kelas pengajaran. Yang pertama. Sehingga kita tahu ya yang akan terjadi. Yang kedua setelah belajar jadi ngerti kan? Setelah ngerti, saudara berjaga-jaga dong. Hari-hari ini orang-orang terkaya di dunia sedang membuat bunker bawah tanah. Tahu bunker nggak? Untuk bersembunyi. Dengan alasan ada katanya nanti mengantisipasi perang nuklir. Mark Zuckerberg yang menciptakan Facebook sedang membangun itu, plus peternakan dan pertaniannya. Di dalam dan di luar juga mereka pokoknya bikin satu kompleks itu 1,5 triliun ya uangnya. Ini orang-orang kaya udah siap nih kalau terjadi. Karena apa? Dia tahu bahwa penghukuman Tuhan akan datang. Elit-elit dunia itu termasuk antikris saudara yang mau menggolkan pemerintahan nanti ini. Mereka tahu nanti ada hujan meteor, nanti ada apa yang kemarin saya udah bahas panjang lebar ya. Yang datang pasti udah ngerti lah. Ada bencana ini, bencana. Mereka sedang siapkan itu. Masalah orang Kristen gak ngapa-ngapain, kita berdoa aja katanya. Setelah kita tahu ini, alangkah baiknya kita juga bersiap-siap. Ya, kita harus berpikir logis. Kalau ada kesempatan kabur, apa yang kita siapkan? Saya sudah berpikir, saya akan cari daerah yang agak pelosok, tinggal di desa. Kalau Pak Jen udah aman, di bawah gunung, ya, yang tidak terlalu menggunakan teknologi. Karena itu kita semua nggak bisa berdagang. Ya sebenarnya ada satu sesi lagi untuk hal yang ini nih, tapi saya buka aja sedikit bahwa nanti uang saudara akan dikup sama mereka nggak bisa keluar, karena bentuknya udah data, kecuali saudara pakai chip atau apa namanya barcode. Tanpa ini saudara nggak bisa belanja, nggak bisa jual beli, gimana? Nah, Daud Tony udah persiapkan pertanian. Bapak di Jambi ada tanah. Bisa. Jadi saudara mendengarkan ini bukan berarti kita wilayahnya rohani terus. Harus berpikir gimana supaya nanti minimal kita bisa selamat. Kalau bisa sih nggak ketangkep gitu kan. Cilegon sih agak ini ya, ini udah modern. Caranya agak jauh. Yang sinyal aja susah Pak ya. Sinyal susah sasaran ya. Ya, perlengkapan buat kita kabur. Ini bukan bicara bercanda. Kenapa? Karena kalau sampai kejadian saudara nggak siap juga repot. Wah saya bisa kabur Pak, tapi nggak bawa apa-apa, mati juga. Nangkep ya? Nah mau nggak mau kita orang-orang kaya aja tahu akan ada nanti tulah-tulah hukuman Tuhan. Mereka udah banter semua persediaan makanan berapa tahun tuh udah siap di situ. Bacalah. Tulis orang-orang terkaya membuat bunker, tulis saja gitu. Nanti keluar kok. Atau bahasa Inggris lebih luas lagi kalau pakai bahasa Inggris. Mereka udah siap, mereka percaya itu akan terjadi. Kita masa nggak percaya? Tapi kan saya nggak punya uang, ya semampu kita lah persiapannya. Kalau bisa gereja bikin bunker rame-rame, ayo, di mana yuk gitu.
Iya dong, nanti uang kita nggak berguna loh kalau udah ini. Ya jadi kita harus benar-benar ini membuka mata pikiran kita. Ya bagus pertanyaan. Next. Ya Pak. Apa tuh Pak? Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ya, saya rasa itu konteksnya lebih luas ya. Jadi yang Bapak baca itu konteksnya tidak hanya pada zaman antikris, tapi seluruh kehidupan zaman. Entah antikris datang atau belum, yang Bapak baca itu sudah harus kita miliki mentalitas itu. Bahwa kita hidup bahkan menderita untuk Kristus. Dan siap bertaruh nyawa. Ya untuk Kristus. Karena sekarang ini lembek kekristenan. Di debat dikit langsung, besok pakai jilbab. Belum dipukul, belum disiksa. Makanya mentalitas yang Bapak ini bilang tadi itu yang harus kita pegang. Apapun yang terjadi, saya tetap pegang Kristus. Ya, mau dianiaya, dimiskinkan, disiksa, mau dijauhi teman, mau dikucilkan. Pokoknya saya tetap pegang Kristus. Nah, karena itu gereja butuh pengajaran-pengajaran yang cukup keras supaya kita siap. Karena kalau cuma berkat, nah itu. Kita tidak berani bayar harga, tidak berani pikul salib, begitu tidak diberkati malah dianiaya, kita kolaps. Karena itu yang tadi Bapak baca, konteksnya lebih menyeluruh Pak. Apalagi di zaman antikris, itu memang harus kita pegang. Mentalitas kita harus seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Aku tahu Tuhan bisa menyelamatkan aku, tapi seandainya Dia tidak menyelamatkan aku tetap ikut Tuhan dan tidak akan menyembah patung raja. Amin. Karena itu nanti terulang di zaman, lu mau nyembah patung ini atau gue bunuh? Kita bisa bilang, aku percaya Yesus bisa selamatkan, tapi kalau Dia nggak selamatkan aku tetap nggak mau sembah. Jangan ya udah, sembah aja emang kenapa? Nah ini mentalitas ini yang harus kita miliki. Thank you Pak. Jadi itu memperkaya kita ya, memperkaya pemahaman kita. Next, pertanyaan berikut. Jadi saudara sekarang mulai harus siap saudara dalam segala hal, roh, jiwa, dan tubuh. Ada lagi sebelum kita masuk, saya akan coba angkat satu tema lagi. Ya. Pendidikan dan yang lain. Nah, kalau memang udah didesain sistem pendidikan istilahnya memang hanya untuk kerja dan kerja seperti siklus yang Bapak sampaikan tadi, ya kerja apa, punya anak, nunggu mati, udah selesai. Nah, sekarang setelah kita tahu dan teori yang diterima dari sekolah untuk anak-anak kita itu hanya berapa persen yang untuk dipakai dalam kehidupannya nanti. Terus yang harus kita lakukan bagaimana Pak? Itu pertanyaan bagus. Makasih Pak. Itu tunggu tanggal mainnya Pak, karena itu khusus akan dibahas. Ya, Oke, siap. Jadi semua sistem di dunia ini sudah dirancang sejak zaman Nimrod, sudah dijadikan seragam seluruh dunia, termasuk pendidikan. Kalau kita nggak lewat jalur pendidikan, kita dianggap sesat, dianggap aneh. Nah anehnya, untuk hal-hal yang sangat penting kita nggak mau belajar. Nah saya kasih sedikit aja ini sebagai clue aja, tapi nanti pembahasan Bapak ada khusus. Kalau saudara mau kerja, berapa lama dibutuhkan sekolahnya? Dari kelas 1 sampai kelas TK ya? TK sampai S1 ya? Berapa tahun? Sampai S1. 17 tahun. Saya mau tanya, lulus nih,
sarjana kayak anak saya. Misalnya sarjana food tech, food teknologi. Karena di Indonesia susah nyari kerja, akhirnya masuk bank, jadi teller. Kepake nggak ilmunya? Berapa belas tahun sekolah. Kita belajar untuk sesuatu yang kita nggak gunakan. Tapi untuk membangun rumah tangga yang seumur hidup, disuruh belajar 6 bulan pada marah. Kenapa lama banget Pak? Kenapa nggak bulan depan aja merit? Diberkati. Nah inilah kebodohan sistem yang dibangun sama iblis. Untuk hal yang penting dan sangat krusial, sangat mendasar dan sangat seluruh hidup kita di situ kan di keluarga. Kita nggak tahu apa-apa. Tapi untuk hal yang tidak dipakai kita mau habis-habis. Udah sekolah tambah ngeles lagi. Ya nggak, tambah ini, tambah itu. Udah lulus dipakai nggak? Sampai hari ini saya nggak pernah pakai kos tangan, apa tuh yang diajarin. Nggak pernah saya pakai tuh, sinus, kosinus. Kalau sinus sebagian mungkin ada pilek-pilek. Ya cuma sampai situ aja, kita nggak pernah pakai kan. Kenapa? Nggak tahu, saya bingung, disuruh pelajari, hafalkan. Nah inilah sistem. Nah setelah tahu ini apa? Nah itu bagus pertanyaan, nanti ada. Sayangnya kita baru tahunya sekarang, telat udah hampir. Untuk pernikahan nggak siap. Untuk hal-hal yang penting nggak siap. Tapi untuk kerja kita siap, ujung-ujungnya jadi pengangguran bertitel. Berapa banyak anak-anak terpandai di Indonesia dan di Cina, kemarin saya baca, yang lulusnya SD aja cuma setahun dia, kuliah tuh di umur 12, jenius, sekarang ngapain? Nganggur, ngapain? Coba pikir, ngapain begitu? Main game. Ya, kalau dia jadi gamers, kalau cuma main iseng, makanya di sini saya mau lihat, saudara harus sadar bahwa kita dibodohin. Anak kita dipaksa pinter, ujungnya juga nganggur. Kalau mau dilatih kerohaniannya, jiwanya, mentalitasnya supaya kuat, supaya bisa punya aura kehidupan yang hebat, punya karisma yang luar biasa. Dan ketika dia keluar sekolah, dia membangun usaha. Boleh ikut orang sekedar belajar. Jadi mentalitas saya keluar dari sekolah, saya bangun perusahaan. Walaupun cuma gorengan saudara, saya pelajari tuh di internet, ada orang kampung dari Garut kalau nggak salah, jualan ayam penyet. Jangan menghina gerobak kata saya, sehari 15 juta dapat. Karena dia punya cabang 5. Waktu mulai dia bilang cuman modal berapa, 1 juta pas 5 juta saya lupa. Dia coba gagal lagi sampai akhirnya buka cabang 15 juta. Siapa di sini yang 15 juta sehari? Jarang kan? Hah? Nggak ada ya? Kalah kita mungkin. Nah jadi dari situlah saya lihat bahwa mentalitas kita sedang diruntuhkan untuk jadi mentalitas pecundang.